apa kabar? Semangat ya, saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat bakso sapi. Nah, bahan-bahannya ini dia. Saya akan gunakan daging sapi paha dalam tanpa lemak, kemudian ada es batu, lalu ada tepung tapioka atau tepung sagu, dan ada 3 macam bumbu yang saya gunakan. Yang pertama adalah garam kasar. Nah, untuk hasil bakso yang paling bagus, lebih baik digunakan garam kasar karena di dalam garam kasar itu kandungan alkalinya masih tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan bakso sapi yang kenyal tanpa harus menggunakan bahan pengenyal. Bahan lain yang saya gunakan hanya baking powder sedikit dan bumbu kaldu bubuk bila suka. Nah, ini kita siapkan food processor seperti ini. Dimasukkan dulu dagingnya, daging sapi paha dalam tanpa lemak, di blender bersama es batu. Di blender sampai halus terlebih dahulu. Nah, perhatikan ya sase lover, ini sudah menjadi bubur daging yang teksturnya masih belum kenyal. Nanti ketika dimasukkan garam ke dalamnya, kita bisa lihat teksturnya bakal kenyal. Daging yang sudah kita blender, teksturnya masih seperti bubur daging, ya, belum kelihatan kenyal. Anda akan bisa lihat betapa garam akan membuat teksturnya berubah. Saya masukkan garam dan bumbu-bumbu. Ini sudah nampak dia beda tekstur ya, dia kelihatan lebih kenyal seperti ini. Kalau diangkat sudah mulai susah gitu ya. Sekarang baru kita tambahkan tepung tapioka di dalamnya ya, lalu kita proses sekali lagi. Nah, sase lover, untuk mendapatkan bakso sapi yang kenyal harus digunakan daging sapi yang segar. Lebih segar lebih bagus. Makanya jangan heran di setiap tempat pemotongan hewan di depannya pasti ada tukang giling bakso. Kenapa? Karena daging yang baru saja dipotong gitu dari hewannya, kemudian diproses dibuat bakso, itu akan menghasilkan bakso yang kualitasnya nomor 1. Nah, kalau misalnya kita dari pasar, ibu-ibu biasa ke pasar jam 5, baru diproses jam 10, terpaksa digunakan bahan pembantu untuk mengenyalkan, yaitu garam kasar. Nah, garam kasar ini termasuk bahan pengenyal yang natural ya, jadi tidak perlu menggunakan bahan kimia lain yang berbahaya. Cukup garam kasar, dan bila diperlukan baking powder bisa ditambahkan 1 sendok teh untuk setiap 250 gram daging sapi. Adonannya berwarna pink. Sekarang saatnya kita bentuk menjadi bakso.
Supaya baksonya bulat, kita bisa gunakan sendok kecil seperti ini, atau juga bisa dipakai sendok koktail yang bulat-bulat itu ya. Nah, yang paling penting adalah digunakan air panas yang sudah mendidih ya. Jadi air panas saja, tidak perlu pakai api, supaya didapat bakso yang bulat. Karena kalau kita gunakan air yang sedang bergolak, baksonya bakalan pecah. Nah, kita lihat yuk. Ini genggam di tangan, lalu agak ditekan-tekan gitu sampai mendapatkan permukaan yang mulus, lalu kita ambil dengan sendok, terus celupkan ke air panas. Nah, bakso yang bagus akan langsung mengapung. Bakso yang diproses seperti ini nanti setelah mengapung dan berubah warna, berarti kan dia sudah matang ya. Setelah itu bisa diangkat dan didinginkan. Buat Anda yang suka memiliki bisnis frozen food, nah ini bisa disimpan di dalam plastik yang divakum, simpan di freezer selama 3 bulan, dia masih bagus. Nah, bakso kita sudah jadi. Jangan lupa praktekkan di rumah ya. Mudah kan caranya? Kalau saya bisa, pasti Anda juga bisa. Nah, baksonya jadi sempurna ya. Ini renyah dan kenyal. Sampai jumpa.